Nih keliru nih. Cara Amerika seperti ini kan, ini justru membuat situasi runcing dan yang paling rugi Amerika sendiri. Ntar Cina menang lagi. Dalam situasi ini kita butuh jembatan, orang-orang yang bisa memberi pengertian, yang mengerti dua dunia ini. Makanya kan nilai orang seperti kayak Eugene Mel mahal dalam konteks seperti ini kan. Shanghai membuktikan bahwa orang Cina ini penuh dengan kreativitas dan bangunannya kan naik. Ya, beda sama Jakarta kan. Kalau di belakang Tamrin kita lihat masih banyak perumahan ya. Landed house. Kalau di sana sudah nggak ada landed house. Naik dan turun sejarah berubah-ubah, tapi polanya hampir sama. Ada meritokrasi, ada sentralisme, ya kan? Ini yang kita lihat. Oh, ini bentuk baru dari Cina yang lama yang berhasil. Tulisan Eugene bagus, bukunya bagus, bolehlah dibaca oleh tim. Kalau Donald Trump nggak baca buku ya dari tim Donald Trump yang lain. Jangan baca Peter Navarro dulu. Kalau yang kayak gitu nggak ada ujungnya. Negaranya bisa merasa pride, tetapi yang hancur rakyat masing-masing. Halo everybody, jumpa lagi di Padepokan Gunung Salak Freedom Institute, tempat yang asik untuk obrolan penuh daging tanpa bikin pusing. Dan di meja panjang ini sudah hadir Pak Lang Hidayat, Pak Dayat, dan Bang Celis. Bagaimana kabar Shanghai setelah sebagai pusat budayaan ya? Budayaan Cina, pusat ekonomi juga. Setelah perang tarif di sana gimana, Bang? Jadi melawat ke Shanghai di tengah perang tarif, retaliasi dan kontra retaliasi. Makanya topik kita podcast hari ini dari Shanghai ke Eugene. Eugene ini kan ekonom intelektual Cina yang di Oxford. Kita akan coba melihat, menghubungkan nih bagaimana kita lihat Shanghai di masa yang penting dan genting. Tetapi kita lihat, kita mau cari, masihkah kita bisa optimis melihat dunia Cina, Amerika dan masa depan bersama. Kan ini kuncinya kan. Oke. Jadi melawat ke Shanghai dulu. Gimana kemarin? Ya kan kita sudah memperkenalkan istilah bahwa Cina itu trajektori kedepannya, sejarah kedepannya. Kira-kira jangan harapkan untuk menjadi seperti demokrasi London, Washington DC, di Prancis, Paris gitu ya. Kira-kira yang kita mau lihat, mau katakan kan terhadap trajektori Cina ke depan itu Singapura raksasa. Singapura raksasa, Pak Dayat. Nah, kalau kita di Shanghai, kita lihat bukti konkret, contoh konkret dari itu. Luar biasa Shanghai. Perkembangannya cepat dan saya lihat kebetulan ini masih musim semi. Habis musim dingin. Adem-adem gimana suhu 18, gitu ya. 15 kalau sore, kalau siang 20, 22. Kayak di Gunung Salak Pak Dayat. Tapi ini kan di pinggir sungai, Huangpo, anakan dari sungai Yangtze, gitu ya. Nah, ini Singapura dengan musim semi. Asik ya. Singapura, rapi berarti, kotanya rapi berarti. Rapi, bersih, indah, cantik. Ya, apalagi sungai bersih, sungai Huangpo kan. Nah, kita lihat di situ betapa berhasilnya pemerintah Cina. Saya kan pernah ke Pyongyang. Ini kan negara formally masih negara komunis. Pyongyang kan ibu kota Asia juga dari Korea Utara yang komunis. Itu kayak kota mati dengan bangunan-bangunan yang warnanya sama, kelabu-kelabu, suram itu, sepi, tidak ada warna. There is no color in communism. Tapi Shanghai memang resminya masih komunis, dipimpin oleh Partai Komunis, tetapi kita nggak melihat jejak komunisme di situ, Pak Dayat. Yang adalah vibrant capitalism. Ini kan kalau bukunya Eugene, Beyond Capitalism and Socialism. No, we don't see anything about socialism there. We see a vibrant human capitalism. Kira-kira saya jelasin ya. Kan Singapura cuma 5 juta, 6 juta orang. Shanghai itu 27 juta orang. 2 kali lebih besar dari Jakarta, Mel. Ya. Ini kota kedua terbesar dari segi jumlah penduduk di Cina. Cina kan 1,4 miliar penduduk. Cina punya puluhan kota seperti sebesar Shanghai, punya ratusan kota-kota yang 10-an juta orangnya.
Kalau kita kan yang terbesar kan Bogor kabupaten 5 juta orang. Kalau di Cina itu masih kota kecil dari skala penduduk ya. Nah, ini kota yang modern, kosmopolitan. Saya mengantarkan anak saya kan untuk mencari S2-nya nanti di situ New York University of Shanghai, NYU Shanghai, Pak Dayat. Ini international city, ini very cosmopolitan city. Ya. Nah, yang distintif lagi dan ini juga distingsi Cina, tetapi Shanghai grandeur of a beautiful city itu di bend of the river, di lekukan sungai. Itu kan kita lihat gedung-gedung dan tower yang indah, yang penuh warna, ya, penuh dengan invention of new architecture. Ini bukan arsitektur segi empat kota-kota yang nggak ada bukan yang old school gitu. lah, bukan old school lah, ini udah modern sudah high end dan cita rasanya tinggi. Ini kan sejarah Cina kan panjang, ya lebih panjang dari sejarah Barat kan. Jadi Shanghai membuktikan bahwa orang Cina ini penuh dengan kreativitas dan bangunannya kan naik, ya. Beda sama Jakarta kan, kalau di belakang Tamrin kita lihat masih banyak perumahan landed house. Kalau di sana sudah nggak ada landed house. Walaupun banyak orang, Mel, jadi ruang geraknya banyak sekali, sehingga berbeda dengan di Jakarta yang cuman setengahnya penduduk Shanghai, kelihatan Shanghai itu lebih lega. Taman-taman kota masih macetnya jarang banget, karena kan jalannya karena orangnya naik, tinggalnya di tower, ya ke atas kotanya, bukan melebar, ya dengan jalan yang sempit. Kalau ini kan ke atas dengan jalan yang lebar, dengan masuk ke bawah tanah, masuk ke atas. Jadi kalau jalan itu kan elevated atau ke bawah. Kalau yang jadi kita merasa tidak berdesak-desakan. Macet juga nggak sih? Macet kadang-kadang sedikit di tengah kota yang tengah banget atau pada rush hour. Tapi mostly di bend of the river Huangpu itu enak banget jalan-jalan sore. Dalam waktu 30 tahun dia bangun cepat. Ya. Ini salah satu keajaiban pembangunan umat manusia. Oke, nanti kita akan cari implikasi geopolitiknya, geoekonominya. Kenapa Amerika marah, kenapa orang bingung. Nanti di ujung. Kekaguman pada Shanghai dulu, Mel. Melawat Shanghai ya, tadi kota. Di kafe-kafenya kayak kafe-kafe di Kebayoran, di Senopati, anak muda Cina, nggak ada komunisme, ya, kosmopolitan. Makanya kayak Eugene bilang, ini sama, anak muda Cina ada 500 juta orang, ya, hasil dari pembangunan yang berhasil kelas menengah Cina itu, yang sama dengan anak muda di New York, London. Sama dengan anak muda di London dan Paris, sama dengan anak muda di Jakarta, sama dengan anak muda di Singapura. Gayanya sama, aspirasinya sama, mereka juga kemana-mana pakai earphone, lihat handphone, mau lihat Taylor Swift juga, juga ya kan, dengan cara mereka masing-masing. Tapi saya masuk ke restoran yang luar biasa, modern, ini Mel, suasananya suasana Palo Alto. Ya. Nah, ini kan restoran yang canggih gitu, tapi akrab, homey, very homey. Nggak ada bedanya saya di Singapura, saya di London. Nggak kelihatan komunisnya gitu yang menakutkan apa gitu. Nggak ada. Ini yang dibilang JJ, 500 juta orang. Ini salah satu problematik dari pemerintahan Xi Jinping ke depan. Bagaimana mengelola the young Chinese people dengan aspiring life yang pengen diperlakukan dengan terhormat sebagai anak muda dengan jalan hidupnya masing-masing. Itu kan nggak gampang. Nah, tetapi dari keberhasilan Shanghai dengan kemampuan pemerintah mengatur jalan, mengatur kebersihan, mengatur sungai yang bersih, mengatur gedung-gedung, masyarakat tinggal. Karena orangnya banyak, kalau nggak ke gedung tinggi kan mampus. Padat The fact bahwa pemerintah, apapun namanya, ini yang kan Deng Xiaoping kan bilang kucing hitam, kucing putih nggak peduli, yang penting bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat. Bisa nangkep tikus. Dia nangkep tikus bener. Kotanya bagus, dia bisa mengatur penduduknya, orderly society, ke atas, rapi, walaupun 27 juta orang tapi lega. Ini kan
kita harus akui itu pemerintah yang berhasil. Ya. Ya. Mau namanya komunis, mau namanya autokrasi, dia berhasil. Ada juga di tengah-tengah Shanghai itu saya sempat ke kuil. Kebetulan ada beberapa kuil yang bagus, saya ke kuil yang Tao. Kan penasaran juga. Oh, bagus Tao, sekali. Tao. Kan ada 3 Taoisme. Oke. agama dalam Ya. Agama dalam tanda kutip kalau tanda ini. kutip ya. Dia nggak pakai Tuhan nih, nggak pakai ilahi dan lagi. Ya, ini Taoism, Konfusianism, ya, dan Buddhism. Kalau Buddhism itu dari India Dari yang India. diadopsi di Cina, ya. Tapi yang unik Cina yang lahir dari Cina adalah Taoism dan Konfusianism. Sebenarnya nggak banyak bedanya, ada penekanan. Aha. Samanya dia nggak ilahiyah dalam pengertian agama-agama yang lahir di Timur Tengah kan. Dia lebih ke social ethic. Kalau Taoism itu keseimbangan manusia dan alam. Ini Ya. Spinoza. Spinoza, manusia dan alam. Jus et natura. Ya. Kalau Konfusianism, order, tata masyarakat, etik sosial. Oke. Ya, etik sosial, bagaimana manusia terhadap keluarganya, loyalitas, sesama, ya. kebersamaan, hidup yang baik seperti apa, prinsip-prinsipnya, itu social ethics dalam orderly society. Yang terakhir Buddhism, ya dari impor dari India tapi diadopsi dengan baik. Juga bukan ilahiyah dalam pengertian yang kita kenal sebagai agama. Ya. Lebih bagaimana cara menyelesaikan kontradiksi di dalam diri manusia. Ada hawa nafsu, ada keinginan yang berlebihan. Bagaimana mengendalikan itu, menjadikannya satu pencerahan dari dalam diri sendiri. Itu Buddhism. Nah, tiga-tiganya ini blend nicely di Cina. Tapi di Shanghai kita lihat bukti konkretnya dalam bentuk situs-situs biara kuil itu di tengah kota yang begitu megah, begitu rame, begitu bagus, Begitu modern, tiba-tiba ada kuil. dan dia blend dengan bagus. Ya, ada foto yang muncul kita munculkan kan, background dari kuil adalah gedung-gedung Shanghai yang modern dan penuh warna. Ya. Ya, ini yang salah satu distingsi, dan saya sempat ke kota kecil kira-kira 1,5 jam dari Shanghai ke Wuzhen namanya, kayak Venezia of China di sungai, ya, kanal-kanal itu. Dan mengingatkan saya, ini kan kota abad pertengahan 1300 tahun yang lalu, mengingatkan saya pada Cordoba, kota abad pertengahan. Beda skalanya, Beda skala, tapi jalan kecil, well preserved, old town of the Middle Age. Sungainya bersih tuh ya? Bersih juga sungainya. Dipelihara sebagai pusat turisme. Saya ke kota kecil itu baru sadar bahwa Cina banyak banget penduduknya. Karena di situ kan lagi liburan orang-orang tua, kelas menengah bawah Cina datang melihat kota bersejarah. Yang mengagumkan adalah kota setua itu 1300 tahun, kayu dan bambu Itu masih ada. di-preserve dengan baik. Jadi sekali lagi kita harus akui pemerintah Cina berhasil. Ya. That's the moral, bahwa ini kan argumen banyak sejarawan bahwa Cina itu 5.000 tahun ada continuous civilization, peradaban yang menerus. 5.000 tahun, Pak. Ya, luar Pak biasa. Dayat. Dan sistem politiknya itu juga relatif continuous. Ini bukunya Fukuyama ini. The Political Order and Political Decay. Itu sistem pemerintahan pusat tersentralisasi, naik dan turun sejarah, berubah-ubah. Tapi polanya hampir sama. Ada meritokrasi, ada sentralisme. Ya kan? Ini yang kita lihat, ini bentuk baru dari Cina yang lama yang berhasil. Kira-kira itu. Ada Shanghai, ada Wuzhen. Kota tua di-preserve, kota baru dikembangkan dengan cantik, modern, kosmopolitan, terbuka. Terbuka. Nah, ini yang mengagumkan pada Cina. Ini sebagai tamu dari Nusantara. Ya kan? Nah, sebagai tamu dari Nusantara kan kita punya hubungan panjang dengan Cina. Kublai Khan
Raden Wijaya ya, kita ya. dibikin Majapahit kan karena ada Kertanegara itu kan sejarah, nanti kita cerita lain kali. Oke, Bang. Tapi yang benar ngomongnya apa ya? Cina apa Tiongkok ya? Nah ini bagus kan pas kita nyentuh sejarah. Iya. Kadang-kadang kita dikritik kenapa kita pakai kenapa Cina, kenapa bukan Cina? Tiongkok. Betul. Indonesia pemerintah kan menyebut RRT, Republik Rakyat Rakyat Tiongkok. Tiongkok, bukan Cina. Kita bilang sebenarnya sama. Ya kita nggak perlu snob. Snob itu kayak terlalu genit dengan kata-kata yang sebenarnya sama. Ya hanya oke, gara-gara pengen yang dia suka aja. Kebetulan kita suka yang Cina, tapi kan ada dasarnya. Nah, kenapa Cina dan Tiongkok? Tiongkok itu kan asalnya dari Congkok. Congkok itu ya Congkok, Middle Kingdom artinya, tetapi ini kan dia daerah Shanghai, Daerah Shanghai, Yangtze, Cina Tengah. Jadi makanya artinya Middle Kingdom. Ya ini juga asalnya 100-200 tahun sebelum Yunani, ya. Tetapi kata Cina itu lebih tua lagi, 300 tahun sebelum Masehi. Kayak Alexander the Great zamannya. Kan di situ namanya ada dinasti Qin. Cina. Misalnya Qin. Disebutnya Qin. Ya. Ini yang pertama-tama bikin sentralisasi power, state centralization, dinasti Qin. Yang kita tadi Cina bilang itu, menerus 5.000 tahun. Nah, orang Cina dulu itu dinasti Qin sudah berhubungan dengan orang India. Ya, orang India kan bahasa Sanskerta karena dia dinasti Qin disebut orang Qin. Orang India nyebut. Orang Arab berhubungan dengan India, berdagang dengan India, niru. Oh, kalau gitu orang Qin. Ya, dari dinasti Qin. Ya, kita disebut sama orang Arab orang Cina. Ya. Orang Latin berdagang, orang Roma berdagang dengan Orang Arab itu tiru orang India, Roman Empire. Ya. Dia sebut juga tiru orang Arab itu tiru orang India, tiru orang Arab, Orang Qin, Qin. orang Cina. Orang Inggris datang, orang Eropa datang, kemudian China. Jadi asal usulnya juga ada. Oke. Sehingga di PBB sendiri kan nama resminya kan PRC, Republic of China. Oke. Ya, jadi udahlah mau pakai Tiongkok, ya Cengkok, Middle Kingdom, atau kita mau pakai Qin dinasti, ya boleh lah. Oke. Orang Jerman nggak pernah marah loh disebut orang Jerman. Mereka menyebut dirinya Deutsche People. Deutsch people ya, Deutsch. Kalau orang Romawi disebutnya apa kalau Jerman? Alemania. Oh enggak, Almannya orang Arab. Orang Arab tapi kan dari orang Romawi. Orang Arab kan belajar juga dari orang Romawi. Alamani. Ya, mata uangnya Arab apa kalau bukan uang Romawi? Iya. Dinar ya. Intinya kan bangsa-bangsa ini bergaul gitu loh. Apa yang mempopulerkan nama China memang orang-orang luar, tapi makanya. ada sumbernya. Jadi kan, kalau dari Cina kita itu ada sendiri. sumbernya bukan pejoratif, ini penghargaan juga. Cuma karena kita kebiasaan, jadi kepada teman-teman yang kadang-kadang ngeritik kita kok pakai nama Cina, Bang, kenapa nggak Tiongkok? Ya sama aja. Kalau merujuk tadi kan justru yang tertua kan, dinasti Lebih tua Qin itu lagi, kan. Qin. Iya, dibanding dinasti Ya, karena itu kan zaman itu, yang kemudian baru Congkok. Congkok itu baru populer, gitu loh. Middle Kingdom itu kan juga refer to wilayah tengah Cina, ya Shanghai dan sekitarnya itu loh, Yangtze itu loh. Bukan yang utara atau yang selatan. Jadi mungkin kita lebih bagus lagi. Lebih luas. Jadi lebih dalam. gitu ternyata Ya, Pak Dayat. lebih banyak alasan. Lebih panjang sejarah. Jadi kita stay dengan panggilan Cina. Tentu saja bagi teman-teman yang mau bilang Congkok atau Boleh. Tiongkok, Ya, boleh. Sama Ya. dengan orang Deutschland atau Jerman. Ya. Udahlah. Indonesia dan Nusantara ya kita terbuka. Nggak apa-apa. Ya. Indonesia, Nusantara oke. Indonesia oke. Ini kan penghargaan kita tidak berkurang karena itu yang paling penting. Mas, tadi beberapa kali nyebut nama Kei Eugene, Mas. Ya. Ini ekonom cantik yang saya kira bisa menjadi jembatan Pak kebudayaan. Dayat juga. rupanya terkagum-kagum Iya. dengan Kei Eugene. Enggak. Mudah-mudahan kekaguman kepada pemikiran dan otak. Oh iya. Tapi juga wajar kan, manusiawi. Wajar. Manusiawi. Iya dong. Oke. Saya pengen ini, Mas Celi ceritakan bagaimana dia bisa menjadi jembatan kebudayaan nih bagi Cina, mungkin dengan Amerika, Ya. mungkin menarik, Mas. Kei Eugene ini memang unik ya, artinya kita butuhkan lebih banyak karena dalam suasana. Saya kan berkunjung ke Shanghai, melawat ke Shanghai di tengah suasana eskalasi perang tarif kan. Ya, Washington, bagaimana Trump, bagaimana Xi Jinping dan garis keras di Beijing kan. Dalam suasana itu kan
kayak Eugene menulis di Ya. Financial Times. Ya. Ini kan bagus nih. If Trump is trying to suppress China, he's going about it all wrong, gitu ya. Salah lah ini ya. Ya kan? Jadi kalau Cina makin ditekan, Makin keliru nih makin Pak berani. Trump. Justru akan makin sukses Cina. China-nya mengalahkan dalam kompetisi teknologi dengan Amerika Serikat, karena dia memaksakan. Jadi kata-kata awalnya bagus sekali kayak Eugene kan, kalau dalam soal kompetisi teknologi semakin orang didesak, semakin dia inovatif dan kreatif. Contoh paling gampangnya DeepSeek. Liang Wenfeng. DeepSeek kan dari Xinjiang gitu loh. Dibatasin microprosesornya, dibatasin usahanya, malah muncul anak kecil bawa golok. Orang semua kaget, berhasil artificial intelligence di China. Menyamai kalau tidak mengalahkan beberapa AI di Amerika Serikat. Kalau Eropa udah lewat lah, nggak ada produk Eropa yang digital, yang baru, yang kreatif kan. Eropa itu benua tua yang agak rumit sedikit, tapi kita bicara lain lah. Kita dengan sepenuh hormat pada Eropa ini menghasilkan Adam Smith, David Ricardo, Newton, Udah banyak Einstein, meninggalkan warisan lah. ya kan? Itu kita hormati, Ya. ya. Tetapi sekarang di Amerika dan Cina. Kan itu yang jadi tema besarnya. Dan kata ke Eugene, nih keliru nih cara Amerika seperti ini kan. Ini justru membuat situasi runcing dan yang paling rugi Amerika sendiri. Ntar Cina menang lagi. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, tetapi bukan itu yang kita membicarakan sekarang. Itu substance Pak Dayat. Kan bukunya Kay Eugene udah mengatakan banyak hal dengan baik. Ya. Tetapi peran seorang Kay Eugene sebagai jembatan between the East and the West, ya. Dia akan sekolah di Harvard, perguruan terbaik Amerika, S1 dan S2, S3. Kemudian dia mengajar di Oxford University, salah satu perguruan terbaik di Eropa, dunia, dan di Inggris gitu loh. Jadi dia mengerti Amerika dan dia juga sangat mengerti Cina. Dia lahir dan besar di situ. Ayahnya pun pejabat tinggi kalau nggak salah, wakil menteri keuangan di Cina, pemerintahan Cina. Jadi dia mengerti dua-duanya, pendapatnya bagus, moderasi, ahli dalam ekonomi. Tapi lebih dari ekonomi adalah dunia sekarang ini di mana Cina dan Amerika Lagi berseteru, panas-panas konfrontasi ya lewat perdagangan. Kita takut juga, khawatir juga ini ujungnya apa? Apakah dia spill over ke politik? Jawab, ekonomi aja udah rugi semua nih. Apalagi masuk ke politik, Pak Dayat. Bisa perang-perang, bisa-bisa. Nah, dalam situasi ini kita butuh jembatan. Orang-orang yang bisa memberi pengertian, yang mengerti dua dunia ini. Makanya kan nilai orang seperti Kay Eugene Mel mahal dalam konteks seperti ini kan. Dia bisa menulis dengan baik, berbicara dengan baik. Di YouTube dia sudah menjadi salah satu juru bicara, bukan khusus untuk membela Cina, bukan untuk memaki Amerika, tapi mencari pengertian yang lebih baik antara dua dunia ini, karena asumsinya kan bisa saling menguntungkan. Adam Smith, David Ricardo gitu loh. Berdagang, commerce itu bisa sama, terbukti faktanya kan juga begitu. Dalam 50 tahun terakhir pada saat Cina naik, Amerika juga makin bagus. Sama-sama untung. Nah, memang ada satu yang ini kan kalau kita bicara soal itu, kita nanti lanjutkan ke Kay Eugene. Tapi ada satu fakta yang bagus, yang segala sumber persoalan lah, banyak persoalan, tapi kalau kita mau sarikan, apa yang jadi sumber persoalan Amerika Cina sekarang itu ya satu chart ini, Mel, di mana dalam 30 tahun terakhir porsi manufacture di Cina itu dibandingkan dengan total manufacturing dunia naik dari 5-6% 30 tahun jadi 30%. Ini the cap. China is the manufacturing country of the world. Dulunya Amerika, dulunya lagi Inggris sebelum Amerika kan, industrialisasi zaman awal. Negara ganti-ganti kok memang. Nah, kalau dari angka ini kelihatan memang begitu Cina naik, Amerika manufacturing sektornya menurun. Ini yang membuat Trump dan orang-orang semacam dia bilang, jangan dong, kita makin miskin dong, kita makin lemah dong, Cina makin kuat dong. Padahal dia keliru. Pada saat manufacturing kan Cina kan dari miskin. Untuk bisa kayak tadi Shanghai sejahtera kan harus ada basis ekonomi baru, nggak bisa pertanian melulu. Ya masuk sektor manufaktur. Ya, karena dia murah ya sebagian pabrik dari Amerika pindah ke situ. Dari Eropa pindah ke situ. Juga pindah ke Indonesia kan, segala macam. Kita udah bicara panjang lebar soal ini.
Tapi pada saat sektor manufaktur, pabrik sepatu, tekstil, kayu, furniture pindah ke Cina, Amerika apa makin miskin? Enggak. Iya. Karena sektor baru muncul yang namanya service Iya. industries, di mana Teknologi. kreativitas, otak, teknologi Ya. Pak Lo Alto, artificial iya. intelligence, Amazon muncul, Amazon, Tesla muncul, SpaceX. Google muncul, SpaceX muncul, Iya, iya. semua perusahaan-perusahaan terbesar dunia ya perusahaan teknologi, dan itu membuat Amerika makin kuat, makin kaya, makin sejahtera gitu loh. Iya. Dilala orang kayak Trump ini bilang kok kita makin miskin, miskinnya dari mana? Pengusaha pengusaha tanah sama pengusaha properti ya gitu itu Iya. cara berpikirnya. Tapi Tanah kan gitu. dilala kok banyak orang Amerika ikut-ikut berpikir seperti itu. Nah, ini soal lain. Tetapi orang seperti kayak Eugene mengerti ini dan bisa bercerita membahasakan. Tulisannya kan bagus sekali. Pak Amerika, Pak Trump, emang cuma Amerika punya persoalan? Ya, Cina ya. juga punya persoalan loh. Despite all the success, Ya. 500 juta anak muda yang saya ketemu di Shanghai ya bagian dari itu. Yang kosmopolitan yang sama kayak anak muda di New York, kayak anak muda di London, kayak anak muda di Singapura, Jakarta. Nggak gampang loh memberi mereka lapangan pekerjaan. Belum lagi dalam sistem otokrasi mengatur orderly society, Confucian, dengan ada syarat-syarat, kan mereka nggak mungkin diatur-atur begitu aja anak muda yang kayak gini-ginian gitu loh, nggak bisa kayak zaman dulu, zaman Mao Zedong gitu, zaman komunis Brezhnev atau Stalin gitu loh. Ini sudah komunis ya, tetapi kan mostly dalam ekonomi kehidupan itu kapitalis, ada ethics of Confucianism, ada ethics of Taoism, ada Buddhism, tapi kan blend yang successful blend, gitu loh. Nah, ini kemudian yang tadi bahwa bagaimana Cina dan Amerika kan tadi manufacture ini kan Adam Smith dan David Ricardo ya pembagian kerja antar bangsa sama-sama sejahtera gitu loh. Nah, kita butuh juru bicaranya, orang seperti kayak Eugene, jembatannya untuk mengatakan dengan cara masing-masing. Nah, saya ingat sejarah Mel, sejarah ini kan kita boleh lah, karena PGS Padepokan Gunung Salak. Kita kasih sejarah sedikit Mel. Ya. Jadi dalam hubungan Amerika Cina kan dalam dan panjang. Ya. Dalam sejarahnya tahun 20-an 30-an pada saat Cina perang sipil dijajah Jepang, melawan Jepang, Amerika itu bersimpati dan berhubungan dekat dengan Cina, bersimpati loh, membantu loh. Ada jembatan-jembatan yang zaman itu kayak Eugene, Madam Chiang, istrinya Chiang Kai-shek. Dulu sebelum ada Taiwan, sebelum perang sipil dengan Mao Zedong komunis kan, ya tapi sebelum Taiwan. Mereka pisah kan, kemudian tumbuh ada Madam Chiang. Nama aslinya siapa Mel? Sung Meiling. Sung Meiling, pinter juga, cantik juga. Dia diundang, dia istri Chiang Kai-shek, pinter, sekolah di Amerika di Wesley College, ya. Dia wanita Asia pertama yang diberi penghargaan tinggi di Amerika, diundang berpidato di Kongres pada Joint Session of Congress. Setelah itu kan ada Churchill berpidato di Kongres, ada Margaret Thatcher berpidato di Kongres. Itu kan menghargai tinggi jembatan, memberi pengertian Cina apa, Cina bagaimana. Rakyat Amerika jatuh cinta sama Madam Chiang. Pendidikan Amerika pinter, fasih, cantik. Kayak Eugene kan, Harvard, Wesley. Kemudian yang berikutnya lagi, kebetulan wanita semua nih, ya ini kan supaya contoh, supaya jangan konfrontasi kan masalah laki-laki nih. Kita kasih yang perempuan. Pearl S. Buck, novelis, ya Amerika juga dari Virginia, tapi bapaknya seorang pastor yang di Cina ditugaskan kan, jadi dia kecil tumbuh di Cina, mengerti di pedesaan Cina lagi di Xinjiang. Nah, Pearl S. Buck ini kemudian nulis novel. Waktu saya SMA saya baca dan memang dalam mengharukan tentang Cina berarti tentang Cina, tentang petani, keluarga petani Cina dan istrinya yang menjadi simbol dari daya tahan, diam tapi penuh kearifan, ya. Dia dapat Nobel Prize in Literature tahun 31. Judulnya The Good Earth. The Good Earth. Ya. Ini kan seri trilogi, kemudian banyak novel lagi, tapi novel itu dapat penghargaan yang tinggi dan dia membuka wawasan Amerika
rakyat Amerika terhadap masyarakat Cina. Waktu itu masih miskin ya, ini petani belum Shanghai yang tahun modern 2025 sekarang. ya. Tetapi dia memberi perspektif kepada rakyat Amerika, terutama the ruling elites-nya ya, di Kongres, di ini senatornya, presidennya, untuk memahami. Karena tanpa pemahaman dan empati, yang namanya hubungan negara besar itu ya, Cina kan negara terbesar penduduknya, Amerika terkuat. Kalau nggak ada bingkai pengertian dan empati, ya itu kerjaannya berantem melulu, konfrontasi melulu. Kalau bahasa Trump ini you rip us off, gitu loh. Nggak ada Pak Trump itu rip us off dalam pengertian sejarah kayak gini, gitu loh. Nah, jadi 3 jembatan, ya, orang seperti Madam Chiang pada zamannya, orang seperti Pearl S. Buck dengan bukunya, novel, dan diwawancara kan di koran-koran populer, membuka mata orang Amerika, memberi simpati. Nah, Kay Eugene ini kita harapkan, insya Allah, demi perdamaian dunia jangka panjang, demi hubungan 2 superpower loh ini, ini sepertiga perdagangan dunia, GDP dunia di mereka. Kalau mereka bersahabat, kerjasama kan bagus dong. Dan ini, Dunia pun ikut senang. Kita Nusantara ini kan tepuk tangan, dan sekarang cuma bisa memberi nasihat dari Nusantara buat the Chinese people and the Chinese government and the American people and the American government, gitu loh. Nah, kita butuh jembatan dari mereka, pengertian dari mereka. Tulisan Kay Eugene bagus, bukunya bagus, bolehlah dibaca oleh tim. Kalau Donald Trump nggak baca buku ya dari tim Donald Trump yang lain. Jangan baca Peter Navarro melulu. Kan sama-sama ekonom, Peter Navarro. Kalau Elon Musk bilang Ritardo. Peter Ritardo, ekonom kelas kambing. Nah, bacalah Kay Eugene. Siapa tahu dapat ilmunya dan terutama dapat pengertian yang dalam, dapat simpatinya. Dengarkan dia bicara sebagaimana orang Amerika tahun 30-an mau mendengarkan dan membaca novel The Good Earth, Pearl S. Buck, atau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Madam Chiang, kan? Nah, ini bingkai dalam konflik. Nah, ini kan nasihat kita yang awal. Ada lagi nasihat yang lain, Pak Dayat. Apa itu? Ya kan, artinya kepada politisi dan the ruling elite Amerika, kita harus ingatkan juga. Ini kan sejarahnya sudah panjang kan. Ini ada tulisan yang bagus. Ya, ini kembali ke Financial Times dari Edward Luce tentang Henry Kissinger dan Brzezinski. Oh, ini dia. Ini bagus, Mel. Ya, ini 2 tokoh. Ya, ini kan dua-duanya ini strateg geopolitik, ya. Yang satu jadi penasihat keamanan buat Presiden Carter, yang satu buat Nixon. Ya, ini teman nih satu. Ini dua-duanya migran di Amerika. Pelarian dari Hitler. Ya, yang satu dari Jerman, Kissinger, terusir karena Holocaust. Ini orang Yahudi Jerman kan. Yang satu dari Polandia, Cekoslovakia. Ini kan ayahnya Brzezinski kan ayahnya kerja di Ceko, tapi dia Polandia. Dua-duanya statesman yang membantu the ruling elites pada zamannya, ya. Dan persoalan terbesar mereka waktu itu selain Soviet kan Cina, ya kan. Jadi dua-duanya ini kalau Kissinger membantu Nixon membuka kembali hubungan Cina kan setelah komunis masuk kan putus dan kemudian disambung kembali oleh Henry Kissinger dan Richard Nixon waktu itu presiden. Setelah itu kan selesai mereka, Carter jadi presiden, Brzezinski yang membantu. Ini Brzezinski 10 tahun lebih muda dari Kissinger. Dua-duanya geopolitician dalam teori terbaik di Amerika lah ya, kira-kira. Pada zaman itu, dia yang membantu Carter pada saat Deng Xiaoping buka pintu setelah Mao, dia kan mengubah Cina, mentransformasi Cina. Pertama-tama kan dia ke Amerika ketemu Carter. Nah, yang membuka jalan membantu Carter bagaimana dengan Cina itu Brzezinski. Malah di artikel ini diceritakan pada saat sebelum ketemu Carter masuk ke Washington, dijamu makan malam dulu di rumah pribadinya Brzezinski yang namanya Deng Xiaoping ini. Gitu loh. Jadi ada jembatan, ada hubungan, ada pengertian yang dibangun, dan reformasi Deng Xiaoping lah yang membuat Cina tumbuh 40 tahun 50 tahun dengan mulai dari tercepat sepanjang sejarah.
mulai Ya ujungnya kan Xi Jinping, menikmati, tapi kan hasil dari Awalnya reformasi dari Deng Deng Xiaoping itu. Xiaoping atau Deng Xiaoping. Ya, tergantung nih Pak Dayat, mau Deng Xiaoping atau Deng Xiaoping. Ya. Oke Mas, kalau ini kan kita dari Cina ke Eugene kita harap jadi jembatan. Amerikanya siapa nih Mas kira-kira Mas? Nah, kan tadi saya baru mau kasih contoh dulu. Oke. Ya, bahwa para negarawan Amerika, ya kalau Donald Trump nggak baca buku nggak apa-apa, tapi di sekitarnya dia ada Scott Bassett, bukan ekonom lah, hedge fund manager yang pernah kerja pada Soros Dan gitu. menteri ekonominya lah ya sekarang ya. Kemudian Howard Lutnick, menteri perdagangannya. Kemudian kan ada think tank di sekitar dia ya. Coba baca kembali lah pengalaman dan buku dari Brzezinski, dari Henry Kissinger. Ini bagus sekali, Henry Kissinger. On China. On China. Dia mengutip beberapa negarawan lama China. Ini ilmunya dalam kalau Henry Kissinger, sejarah, filosofi, statecraft. Itu dia mengerti sejarah Cina. Yang tadi Qin Dynasty, ada tantangan dari Mongol, ada dari Kublai Khan, segala macam ini dia rangkai. Tapi kan ada kearifan di situ, terutama ada empati. Ada empati pada sejarah panjang Cina yang continuous. Kalau kata Brzezinski, whatever happen, China will become China as one unified nation. Orang Han. Kalau Singapura kan kayak Indonesia kan, Bhinneka Tunggal Ika, multicultural, multi ethnicity. Kalau China is China, one unified nation. That's what happens in history. That is what is going to happen forever, gitu loh. Ini kan pengertian yang dalam, gitu loh. Nah, orang-orang di Amerika sekarang ini kelihatannya melupakan sejarahnya sendiri. Orang seperti, ada satu lagi yang harus mereka baca, Dean Acheson. Ini Menteri Luar Negeri di zaman Truman yang melanjutkan Roosevelt. Present at the creation. Creation apa? Ya Pax Americana setelah Perang Dunia Kedua itu loh. Globalisasi ekonomi yang dirangkai 80 tahun yang berhasil luar biasa itu loh. Mereka melupakan sejarahnya sendiri. Ada orang-orang yang pernah membantu Amerika menciptakan dunia baru setelah Perang Dunia Kedua. Setelah itu kan ya Kissinger, Brzezinski. Tetapi pada saat dibentuk setelah Truman, Perang Dunia Kedua, ada Bretton Woods, ada IMF, World Bank, setelah itu WTO, sebelumnya kan GATT. Ini kan orang-orang kayak gini dengan visi tadi, dasarnya Ricardian Proposition, Adam Smith, pembagian kerja antar bangsa, di mana commerce, perdagangan, pertukaran yang membuat kita sejahtera bareng-bareng. Gitu loh. Ini yang dilupakan di Amerika sekarang. Kita harapkan dibaca kembali. Sejarahnya sendiri kok, bukan sejarah Nusantara. Nusantara juga esensinya sama. Tapi kan lain lagi. Dia nggak perlu baca Negara Kertagama, ya kan? Atau Sota Soma. Dia baca aja Kissinger dulu deh. On China atau Present at the Creation. Supaya ada strategik dalam berpikir geopolitik. Ini penting banget nih antara Cina dan Amerika sekarang. Mungkin ini kali Bang, Elon Musk kali cocok tuh jadi. Mudah-mudahan karena jembatan. Elon Musk kan kelihatan kan dia sudah berperan positif dalam soal trade debate ini kan. Dia bilang 0% aja free trade aja. Atau dia Tim kan, Cook Apple kan gitu. Tim Cook Apple malah kan sudah dapat pengecualian lagi. Orang seperti Elon Musk kan pahlawannya Milton Friedman, pahlawannya Ronald Reagan. Ekonom yang benar. Ini kan tokoh-tokoh yang begitu membaca Ricardo dan Adam Smith, mereka bilang ya memang benar begitulah. Globalisasi, perdagangan dunia, commerce, gitu. Itu yang membuat manusia ini bisa bergaul dengan saling membantu, membagi tugas untuk sejahtera bareng-bareng. Kira-kira itu Mel. Bang, tadi kan udah ada nasihat Nusantara untuk Cina. Nah, ini untuk Amerika. Nasihat Nusantara untuk Amerika. Nah, kebetulan ini kan Xi Jinping lagi tur Asia Tenggara nih. Vietnam, Malaysia, Kamboja kalau nggak salah kan. Laos kalau nggak salah. Laos ya. Nggak kesini ya? Nggak kesini. Nah, mumpung deket nih sama kita. Mumpung lagi di Asia Tenggara. Ada nasihat juga nggak buat Cina? Ada lah. Kita kasih nasihat sedikit kan sebagai sahabat boleh lah. Sahabat lama. Betul. Ya, nasihat itu kalau setuju jangan didengar. Kalau nggak setuju ya dianggap aja persahabatan. Kan itu Pak Dayat. Ya kan? Nah, nasihat dalam situasi perang dagang, perang tarif, panas-panasan, konfrontasi, eskalasi, deeskalasi, konfrontasi lagi, tarif 100%, 125%. Nah, kita mau menyejukkan ya kepada Pak Xi Jinping dan kawan-kawan nih di Politburo Partai Komunis Cina.
nggak jauh-jauh. Nasihatnya adalah baca kembali pandangan Deng Xiaoping. Baca kembali apa yang dikatakan Deng Xiaoping, Pak Dayat, dalam The Peaceful Rise of China. Ada kata-kata yang sudah kita kutip dalam podcast kita, yang sangat terkenal. Ya, bukan kucing hitam, kucing putih tangkap tikus, bukan. Yang dia bilang, bahasa Mandarinnya ada, tapi mohon maaf saya nggak bisa bahasa Mandarin. Nanti keliru lagi. Saya kasih bahasa Inggrisnya aja, baru bahasa Indonesianya ya. Preserve your strength, bide your time. Ya, mari semua naik nih, dari miskin mau mengejar manufacturing sector, mengejar teknologi, mensejahterakan rakyat Cina dengan damai. Sejarah Cina kan konflik melulu. Perbatasannya itu dengan India, dengan Rusia, dengan Jepang, dengan Vietnam. Ini kan beda sama Amerika yang dilindungi oleh dua lautan, Atlantik dan Pasifik. Cina kan berbeda. Terbuka. Kepentingan geopolitik luar biasa. Kita maju dulu, membangun dulu. Ini jutaan orang, ratusan juta nih Pak Dayat. Kita nggak bicara 10-20 juta orang. Preserve your strength. Jaga kekuatanmu. Sembunyikan dulu kekuatanmu. Tunggu waktumu. Bide your time. Sabar gitu loh. Ya, kalau tuh mau konfrontasi nanti ya kalau kamu udah kuat. Kalau kamu udah... Sekarang tadi kan angka-angkanya sudah kuat manufacturing. Tapi kalau kita lihat GDP-nya ya masih jauh sama Amerika. Amerika GDP per kapita loh ya. Kesejahteraan kan diukur di situ. Masih 4 kali lipat Amerika tuh jauh lebih. Teknologinya apalagi, Mel. Yang namanya artificial intelligence itu ya DeepSeek ya bagus, tapi kan satu bagian kecil aja. Kalau Amerika kan yang mendominasi gitu loh. Belum lagi SpaceX-nya. Mobil listrik itu yang revolusinya ya dari Tesla, dari Elon Musk gitu. BYD beruntung ikut serta gitu. Jadi jangan buru-buru kata Deng Xiaoping. Preserve your strength. Jangan sekarang terus konfrontasi ya. Bahwa sekarang salahnya Trump yang bully, yang mulai ya itulah tugasnya statementship gitu loh, bagaimana menyerap itu tapi mengembalikan dengan cara Confucius, dengan cara Taoism, dengan cara Buddha gitu loh. Saya nggak bilang kalau ditampar pipi kanan kasih pipi kiri, bukan itu maksudnya. Pride itu penting, harga diri penting, kebanggaan penting, tapi itu kan dalam konteks negara. Yang penting itu rakyatmu. Amerika juga begitu, itu salahnya Trump. Yang tugas negara ini kan mensejahterakan rakyat masing-masing. Kalau ditanya rakyatnya maunya apa? Maunya sekolahin anak dengan damai, maunya makin sejahtera. Negara kan oke lah, pride harus kuat, yes. Tetapi jangan lupa tujuan akhirnya, kesejahteraan rakyat masing-masing loh ya. Preserve your strength, bide your time. Rakyatmu ini masih butuh kemajuan yang lebih panjang. Sekarang 40 tahun berhasil banget. Belum tentu loh kalau salah langkah pimpinan di Cina sekarang seberhasil itu lagi. Yang rugi siapa kalau dia kembali ke masa tahun 20-30-an. Perang sipil, ada Jepang, ada pemerkosaan Nanjing gitu oleh Jepang. Intinya yang kita mau katakan begini, Mel, ya, kita hormati, ya kan, suara-suara dari sebagian pimpinan Cina yang fight to the end, ya, konfrontasi, lu mau, lu jual kita beli, gitu, lu jual kita beli. Buat kita, ya, kalau yang kayak gitu nggak ada ujungnya. Negaranya bisa merasa pride, tetapi yang hancur rakyat masing-masing. Yang rugi, kita pun ikut rugi. Sepertiga perang dunia mandek. Apalagi kalau eskalasinya masuk ke politik, ada Taiwan. Belum lagi kalau ada perang nuklir ngapain? Ya, never take any chances di mana kita semua berjalan mendekat ke arah kemungkinan buruk itu. Itu kan tugas statesman. Ya, Xi Jinping dan kawan-kawan, Trump dan kawan-kawan harus berpikir soal itu. Ya, jadi deeskalasi. Dengarkan. Trump juga harus dengarkan Deng Xiaoping. Ya, come on, kita semua mau sejahterakan rakyat. Wong dengan pembagian kerja The Guardian sama Adam Smith ya.
plus David Hume. Yang pertama kali nulis soal ini kan David Hume, filosof pemikir dari Skotlandia juga. Ada keseimbangan yang dinamis antara hubungan manusia. Ya, kita berdagang, kita commerce, ya, dari masyarakat pertanian, masyarakat industri, sekarang masyarakat jasa dan teknologi. Ya, ada tahap-tahapnya itu perubahan. Nah, dalam proses itu rakyat akan makin sejahtera. Di Cina begitu, di Amerika begitu. Ya, itu yang harus dipertahankan. Amerika sekarang ini tidak lagi realistik untuk kembali. Amerika juga nggak mau lagi kerja di pabrik sepatu, Jahit-jahit pakaian. Jahit-jahit, gitu loh. Laos sama Kamboja mau Vietnam. Sumonggo mawon, bagus kok. Dia beli tekstil sepatu dengan murah di New York kan. Di New Yorknya bikin yang lain yang lebih value added-nya lebih tinggi. Over time kan akan ada keseimbangan. Ya boleh lah. Kenapa kita harus marah kalau orang Cina makin maju? Justru kita tepuk tangan dan angkat 2 jempol buat Xi Jinping dan Deng Xiaoping. Bahwa mereka mengangkat 800 juta rakyat dari jurang kemiskinan menjadi kelas menengah baru yang 500 juta orang. Kiai Eugene bilang sama dengan Singapura, sama dengan anak muda di New York. Kenapa orang Amerika atau orang yang lain berkata, aduh kita terancam? No, kata Adam Smith sama David Ricardo, kamu juga makin bagus kok. Pembagian kerja antar bangsa. Nah ini yang dikatakan juga oleh Deng Xiaoping. Gitu loh. Jadi nasihat Nusantara, negara terbuka, katulistiwa, matahari yang banyak gitu loh. Kepada saudara-saudara kita di utara, di Cina, kembali ke nasihat Deng Xiaoping. Nggak perlu dengarkan dulu Gajah Mada. Nantilah kita bicara Gajah Mada. Nantilah kita bicara Kareng Patingaloang. Semangatnya sama kok. Kareng Patingaloang dengan Adam Smith dan David Ricardo. Gitu loh. Tapi kita bilang dengarkan aja dulu Deng Xiaoping, Mel. Deng Xiaoping aja dulu. Nggak usah jauh-jauh. Apa nasihat Tai Chi itu? Simpan dulu kekuatanmu, airin seperti itu. Pada saatnya tinggal dibalikin. Jadi ada pandangan yang luas sebagai negarawan, ya. Makanya tadi juga kita singgung Pearl S. Buck. Ada sensibilitas yang dalam sebagai manusia yang mengerti manusia lain, yang mengerti masyarakat lain, Amerika dan Cina. Jembatan kebudayaan, ya. Dulu ada Madam Chiang, ada Pearl S. Buck, sekarang ada Kiai Eugene dan teman-temannya. Kalau di Amerika orang India yang sekarang bagus sekali itu Farid Zakaria, imigran juga, sama. Kan sekarang Kiai Eugene kan imigran, dari Cina kerja dan hidup di Inggris. Farid Zakaria dari India kerja dan hidup di Amerika, ya di New York. Dia menjadi jembatan, gitu loh. Nah, mudah-mudahan lebih banyak lagi teman-teman kita yang lahir dan besar di Cina yang kemudian bisa menjadi jembatan bagi Barat, Amerika, Eropa, dan Cina. Nusantara juga nanti akan punya jembatan, Mel. Sabar dulu. Preserve your strength, bide your time. Apa-apa ada waktunya, Pak Dayat. Apa-apa ada waktunya. Gitu ya. Ojo ngege mongso. Itu kearifan dari Nusantara. Gitu. Apa-apa ada waktunya. Gitu ya. Jadi kepada Xi Jinping, kepada Donald Trump, kepada tokoh-tokoh yang memutuskan arah dunia ini, bolehlah ya kan kita kasihkan, kita berikan pandangan-pandangan dari jauh. Begitu ya Mer ya penutup kita ya. Cukup Pak Dayat? Cukup. Baik, thank you Bang Jelly dan Pak Dayat. Terima kasih juga teman-teman Freedom yang sudah bergabung di Padepokan Gunung Salak Freedom Institute. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Sampai jumpa.